Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikaba, aku Nurul Ain Hayati Rangkuti, mahasiswa Prodi Arab 2025. Kali ini kita kembali lagi di Ikaba Talk Season 2. Dan teman-teman harus tahu, hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial banget. Tidak lain dan tidak bukan, beliau merupakan seorang kahim Ikaba periode 2026. Mari sama-sama kita sambut Kak Evita Dwi Lestari. Yeay! Yang Gimana Kak Evita kabarnya? Sehat gak? Alhamdulillah sehat dan senang banget bisa hadir di Ikaba Talk. Sehat dan bahagia ya Kak. Iya, Gimana sehat? Sehat banget dong Kak. Ini udah stay banget ini di sini Kak. Jelas. Jadi teman-teman Ikaba semuanya, hari ini kita akan sharing session, ngobrol dan ulik-ulik tipis mengenai rahasia aktif organisasi menang lomba dan IPK tinggi ala Kak Evita Dwi Lestari. Jadi nih Kak, hari ini kita ngundang kakak nih untuk sharing-sharing nih Kak, sesuai dengan passion kakak nih kan. Nah, jadi aku mau cerita sedikit nih Kak. Yang aku tahu kakak merupakan seorang ketua himpunan nih kan Kak di IKABA periode 2026. Dan boleh nggak sih kakak jelasin sedikit perkenalan diri dan kesibukan kakak beberapa waktu belakang kemarin? Oke, terima kasih Nurul. Halo teman-teman, selamat siang. Aku Evita dari Prodi Arab Angkatan 2024 dan betul sekarang sedang diamanahi sebagai Ketua Ikatan Keluarga Asia Barat 2026. Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini, karena IKB itu kan ada 1.500 program ya, jadi kayak waktunya memang dihabiskan lebih banyak di IKABA gitu untuk membersamai IKABA. Tapi di samping itu aku juga lagi farming untuk membuat pengabdian masyarakat di bidang pendidikan yang melibatkan juga seluruh mahasiswa lintas fakultas dan lintas angkatan gitu, karena memang aku menyukai kegiatan sosial. Berarti kakak adalah orang yang memang benar-benar bergerak di bidang sosial masyarakat banget nih ya kak. Betul. Oke nih kak, aku udah pertanyaan lagi nih buat kakak. Dulu waktu kakak SMA, kakak tuh orang yang benar-benar aktif kayak sekarang ini banget gak sih kak, hektiknya atau gimana? Boleh dong kak kita ulik-ulik ceritanya sedikit. Oke, mungkin jelas balik sedikit kali ya. Karena ketika SMA aku tuh nggak sekolah formal nih Ro. Wow. Ya, jadi aku sekolahnya di sekolah non formal yang sekolah kesetaraan berupa paket C, dan aku ambil rumah Quran. Jadi kayak aku tidak pernah mengikuti organisasi apapun gitu waktu SMA. Maka mungkin di situ kali ya tangki energi untuk ikut organisasi itu masih full gitu masa kuliah. Karena waktu SMA tuh nggak organisasi sama sekali gitu. Jadi kalau dibilang kemarin sibuk banget atau enggak, sebenarnya enggak. Tapi mungkin hal-hal kecil kayak kedisiplinan gitu, tepat waktu dan sebagainya mungkin itu diasah di rumah Quran itu, karena kan pasti teratur ya kehidupannya gitu, jadi diasah lewat situ sih. Oke, berarti benar-benar baru aktifnya sekarang ya kak kalau untuk organisasi dan sebagainya. Oke teman-teman, ternyata fun fact Kak Evita itu adalah mahasiswi yang emang latar belakang SMA-nya itu paket C dan sekolah hafalan Quran teman-teman, bukan dari SMA atau man yang emang banyak organisasinya dari dulu. Wah, ini unik nih Kak berarti nih. Nah, kakak kebayang gak sih bakalan bisa seaktif hari ini nih di sini? Coba boleh cerita dong Kak. Oke, sebenarnya tuh kalau dibilang kebayang atau enggak, kayaknya lebih ke enggak ya. Karena kira dari kecil aku sangat akademik banget orangnya. Jadi kayak waktu SMP pun nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut kegiatan eksternal dan sebagainya. Benar-benar full untuk akademik. Tapi ketika di kampus, ketika kuliah, aku tuh menyadari bahwa sebenarnya kuliah tuh bukan tentang nilai yang ada di kertas aja, nilai IPK aja, tapi juga gimana kita bisa belajar mengenali lingkungan kita, mengenali diri sendiri, dan bisa berkontribusi di dalamnya gitu. Makanya dari awal masuk ke kuliah kan ibaratnya kuliah tuh kita membangun personal branding baru ya gitu. Jadi dari awal kuliah makanya aku berusaha untuk memberanikan diri masuk ke organisasi. Makanya masuk dulu ke himpunan ya, keluarga yang paling terdekat gitu. Jadi tidak menyangka sama sekali akan sesibuk ini dan akan mengambil banyak kegiatan, tapi setelah mengikuti beberapa kegiatan jadi aku sadar, oh selain kita berkontribusi untuk orang-orang sekitar kita, ternyata banyak juga dapat manfaat untuk diri kita sendiri, karena kita belajar banyak hal kan di dalamnya. Benar sih Kak. Wah, Masya Allah. Berarti gimana cara kita bermanfaat buat orang lain ya Kak pembelajaran. Betul.
Nah, aku mau nanya juga nih, Kak, tapi bukan cuman organisasi nih aku denger-denger yang Kakak aktif dan geluti sekarang, Mhm. tapi emang cerita prestasi Kakak juga yang sebanyak itu. Boleh nih, Kak, cerita sedikit pencapaian dan prestasi apa sih yang paling berkesan buat Kakak? Oke. Oke, mungkin prestasi dalam konteks prestasi setiap orang tuh berbeda-beda ya. Betul banget sih, Tapi Kak. bagi aku pribadi dengan seluruh kegiatan, pencapaian, terus hal-hal yang bisa aku lakukan di kampus, tetap prestasi yang paling berkesan adalah aku dikasih kesempatan sama Allah tentunya dengan izin dari orang tua juga ya, Mhm, itu bisa kuliah di UI gitu, walaupun jauh dari rumah gitu. bener Tapi bener. dengan masuk UI aku bisa berkegiatan banyak di banyak tempat gitu, bisa mencoba banyak hal dan itu adalah salah satu kesempatan yang sampai sekarang masih selalu aku syukuri gitu. Karena belum tentu kalau kita nggak di UI, kita bisa punya pengalaman sebanyak ini gitu. Dan kalau misalnya prestasi, sebenarnya dengan Mhm, aku kayak ikut Pengmas atau kayak lomba-lomba, aku tuh biasanya kalau lomba di bidang yang kayak sastra, puisi oke. gitu, atau kayak public Mhm, speaking kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu prestasi itu juga cukup aku banggakan, tapi dengan aku ikut Pengmas sebenarnya itu membuat aku lebih bahagia aja gitu. Jadi kalau ditanya prestasi apa yang paling berkesan, balik lagi, ketika aku tuh bisa ngasih manfaat ke orang lain, kayak aku kan tujuan dan prioritasnya di bidang akademik ya, dan aku selalu ikut pengabdian masyarakat yang memang di bidang pendidikan. Karena aku mhm. pengen bukan cuma aku yang ngerasain pendidikan itu sendiri, tapi orang-orang di luar sana juga banyak yang ngerasain hak untuk mendapat pendidikan gitu. Keren banget sih, Kak, kalau ditarik lagi prestasi terbesarnya berarti menurut Kakak adalah karena Kakak masuk UI itu tadi ya, Kak? Mhm, betul. Berarti aku bisa simpulin bahwa memang dalam hidup berarti, Kak, yang paling penting itu bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana proses mencapai hasil Betul. tersebut, bener ya, Kak, ya? Betul, betul, betul. Keren banget sih, Kak, jujur itu nyampe banget. Oke Betul. nih, teman-teman Ikaba, selanjutnya nih ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Tapi di sela-sela kesibukan Kakak saat ini nih menjadi ketua himpunan, tapi Kakak juga punya nilai yang tinggi, Kakak juga lomba sana sini. Itu tuh Kakak punya plan setiap semester atau kayak ya udah sih tabrak-tabrak masuk aja setiap ada kesempatan maju aja gitu Kak? Langsung gitu Gimana? ya, Iya, boleh oke. ya Kak? Nah, ini sebenarnya ini, pesan untuk para mahasiswa baru juga kali ya Bener banget nanti sih Kak. ketika kita masuk ke kuliah, kuliah itu kan udah nggak terikat, secara gimana ya, kayak kita udah dibebaskan untuk mengambil kegiatan apapun. Kita memilih, coba bayangin di UI aja ada lebih dari 1.000 kegiatan kali ya, Iya contohnya. iya Iya, Kak. kalau kita tidak menentukan tujuan akhir kita, kayaknya akan bias gitu nantinya kemana. Misal kita punya satu tujuan, tapi ternyata kita langsung ambil aja nih semua kesempatan yang datang gitu. Nanti kalau misalnya emang sedikit melenceng, ya tujuan kita udah jauh dari goals yang udah kita rancang gitu. Makanya penting banget untuk perancangan tujuan kita tuh apa dan step by step untuk ke sana tuh apa gitu. Tapi mungkin Mhm. kalau secara konkretnya waktu semester 1 itu aku buat planning semester 1 aku harus lebih kenal sama diri aku. Oke. Dengan tujuan yang udah ada, kira-kira cocok nggak ya, tepat nggak ya, dan aku merasa oke nggak ya untuk berada di situ dalam jangka waktu yang lama, misalnya gitu. Mhm. Terus semester 2, aku udah sadar, oh udah mengenal diri aku lebih baik, udah tahu mana yang sebenarnya aku sukai dan aku akan dalami gitu. Baru semester 2 mulai memilah dan memilih kegiatan apa yang harus aku ikuti dan kegiatan apa yang perlu aku tolak baik-baik. Karena menerima semua tanggung jawab juga itu bukan sebuah bentuk tanggung jawab ya, Bener tapi bener dengan Kak. menolak beberapa kegiatan yang kita rasa tidak sesuai dengan kapasitas kita itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab ke diri kita sendiri juga dan orang lain gitu. Oke, berarti bukan berarti tahu FOMO dan ikut Iya semuanya biar betul, kelihatan sibuk ya, Kak, ya. betul betul. Nah, itu pelajaran buat teman-teman mahasiswa baru nih. Kalau kalian emang harus pilih jalan kalian sesuai dengan passion kalian, bukan apa yang datang, tapi bagaimana cara kalian berkontribusi, bener Iya ya, Kak, ya? betul. Paham paham nih, Kak. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya juga ke Kakak nih. Mulai dari lomba, Kakak punya pengalaman, terus prestasi juga banyak, dari organisasi juga nggak usah diraguin. Tapi Kak, dari sekian banyak kesibukan Kakak, gimana sih time management dan cara Kakak mengatur waktu itu semua, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, seperti yang kita lihat hari ini, semua kegiatan Kakak juga berjalan dengan baik, parameter keberhasilannya juga dapat tuh gimana sih Kak? Boleh cerita dong? Oke, mungkin boleh cerita sedikit kita refleksiin ke semester 3 kemarin kali ya. Boleh Karena banget, semester Kak. 3 itu benar-benar padat banget karena aku ikut lebih dari 5 kepanitiaan dan ikut 4 organisasi dan itu benar-benar akhir pekan aku aja tuh kepake gitu demi Full ya, kayak Kak, ya? full banget gitu.
Nah, cara time managementnya tuh gimana? Tentu aja pertamanya kita harus tahu prioritas kita itu yang pertama apa. Misal prioritas kita emang akademik, ya udah berarti kita menentukan waktu di mana kita memprioritaskan hal itu. Misal selalu tiap malam itu belajar, ya itu waktunya nggak boleh diganggu gitu sesuai dengan prioritas kita. Tapi ketika memang ada sesuatu yang urgent, baru kita lakukan di luar waktu yang udah kita blok itu. Jadi memang time management itu menurut aku sangat penting dan sangat perlu karena kalau kita nggak punya time management yang baik, ya udah kita akan kayak hilang arah gitu loh. Hari ini mau melakukan apa nggak tercapai ternyata harus ditunda besok gitu. Sedangkan besok tuh kita punya kerjaan lain gitu. Jadi memang harus blocking time sih. Berarti balik lagi ke prinsip sih menurut Iya, aku ya prinsip, Kak, hidup betul. berprinsip. Berarti kalau misalnya aku bisa tanya ke Kakak, time management Kakak itu berawal dari ya balik lagi bagaimana cara kita mengenali diri itu ya Kak ya. Betul. Karena kan sebenarnya tiap orang juga beda-beda. Ada yang kayak hari Minggu tuh bener-bener pengen istirahat, jadi semua kerjaan ditumpuk ke hari Jumat Sabtu gitu. Tapi ada juga orang yang oh ya udah nggak apa-apa hari Minggu dicicil aja, nggak ada hari. Jadi itu balik lagi ke preferensi kita dan ya gimana cara kita emang bisa nyaman gitu dengan semua pekerjaan yang kita jalani gitu. Paham banget sih Kak. Intinya adalah bagaimana cara kita enjoy untuk menjalani Iya, semua itu ya Kak betul. ya. Oke, nah aku punya pertanyaan yang cukup unik nih Kak untuk Kakak sendiri. Ada nggak sih Kak hal-hal yang mungkin teman-teman di luar sana nggak tahu tentang sosok Evita Due Lestari ini dan emang Kakak juga tidak menceritakan ini ke orang lain nih. Mana tahu di sini kan langsung FYP nih Kak. Maksud aku adakah gitu Kak orang-orang yang orang-orang tuh nggak tahu kalau Evita tuh kayak gini gitu. Ada nggak Kak kira-kira? Tapi nanti orang jadi tahu ya. Apa pembelajarannya di sini? Boleh mungkin diceritain Kak Oke, mungkin hal-hal yang orang lain nggak tahu ya. tentang Kak Evita. Mungkin lebih ke proses ya, karena misalnya orang lain selalu melihat kita tuh present di sesuatu, kayak misalnya ada rapat, ada kegiatan sesuatu, mungkin kita vokal, kita present, tapi orang tidak melihat proses kita di balik itu tuh seperti apa gitu. Mungkin kayak misalnya kenapa di kelas bisa maksimal gitu. Karena aku punya cerita nih, Gimana nih Kak? sebenarnya. Coba ceritain Waktu contohnya semester Kak. 1, sebenarnya karena basic bahasa Arab aku tuh benar-benar waktu SMP aja ya, jadi masih minim banget. Waktu semester 1 itu aku selalu belajar tiap malam atau tiap pagi. Karena kan ya namanya maba ya aktif gitu ya. Gimana nih nanti di kelas. Nah, jadi waktu masuk kelas, kuis dan sebagainya, aku tuh bisa jawab kayak gitu. Tapi mungkin setelah beberapa minggu aku nanya sama temanku, ini kenapa ya bisa jadi kayak gini gitu. Terus di situ temanku tuh kayak, kok kamu nanya sih? Pasti kamu tahu jawabannya gitu. Jadi, ternyata orang lain punya ekspektasi yang tinggi ya ke kita gitu. Pun di kegiatan lainnya kayak entah di organisasi, di manapun itu deh, di debat atau kayak apa, itu tuh orang selalu punya ekspektasi yang tinggi sama aku. Dan kayak itu yang orang gak lihat dan orang gak tahu adalah ternyata kita melihat banyak proses, entah itu belajar dari malam sampai jam 1 pagi atau kayak dari pagi dari jam 3 sampai jam 6 gitu. Nah, orang tuh tidak melihat proses-proses itu. Berarti sebenarnya orang melihat ke hasil akhirnya ya Kak, bukan prosesnya. Padahal ada proses panjang di balik itu ya Kak ya. Keren banget sih Kak, keren banget asli. Karena berarti Kakak mencapai ini semua itu bukan dengan waktu yang singkat atau proses yang instan, tapi melalui banyak banget tantangan berarti ya Kak. Keren banget sih Kak. Mau pindah ke sesi fun game-nya nih Kak, pertanyaan yang derdor. Nah, jadi gini Kak, kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin ini seru-seruan aja Kak. Pertanyaan gila atau waras nih Kak. Serem ya pertanyaannya. Jawabannya ini cuma gila atau waras gitu Kak. Baru Kakak jelasin ya Kak ya. Oke teman-teman. Ini pertanyaan pertama Kak, gila atau waras? Ikut lomba setiap bulan. Waras, kenapa enggak, iya kan? Kesibukan beliau guys, waras jawabannya. Betul kan nggak tahu kita menang atau enggak, yang penting coba dulu, ya. karena di situ letak belajarnya. Gitu. Gila atau waras Kak? Selalu ada kegiatan bahkan di weekend. Hampir gila ya Kak, hampir gila. Sebenarnya ini balik lagi ya, mungkin in my opinion itu hampir gila, tapi bisa aja di beberapa orang yang memang ternyata hobinya sibuk, jadi itu hal yang waras gitu. Tapi di beberapa orang yang kayak aku butuh waktu istirahat di weekend, ya itu hal yang gila banget. Gila banget ya. Gitu. Jadi, tapi kalau menurut aku sendiri itu hampir gila aja karena kita kita punya ini juga sih kayak mungkin kita tuh punya gambaran, punya bayangan untuk bisa bermanfaat sama banyak orang. Tapi balik lagi, selain bermanfaat buat banyak orang itu bernilai ibadah, tapi kita juga punya amanah, yaitu
paham sama Sama diri kapasitas diri kita sendiri gitu, punya self awareness juga gitu, kita mampu atau enggak ya, kita merasa nyaman atau enggak ya, jangan sampai kita ngasih manfaat tapi kita sebenarnya tersiksa gitu sama Bener, manfaat bener, itu bener lagi, Kak. gitu. Oke, lanjut nih Kak, ada satu pertanyaan lagi. Gila atau waras? Mahasiswa wajib aktif di luar kelas. Mahasiswa wajib aktif di luar kelas. Waras banget, Waras banget. waras banget karena di Wah. kuliah itu bukan hanya nilai di kertas aja yang penting, tapi gimana cara kita mengenali dan berkontribusi di lingkungan sekitar. Kayak kalau cuma nilai aja mungkin waktu sekolah kita udah punya nilai berapa ya di rapat itu. Itu tinggi ya, ya. kan Izin ya. tapi kalau misalnya kuliah itu yang jadi pembeda gitu sekolah sama kampus tuh apa gitu, dengan kita ikut kegiatan di banyak kegiatan itu, bisa punya pengalaman, bisa mencoba banyak lomba, itu juga salah satu yang kita harus coba di perkuliahan gitu, karena kalau 4 tahun cuma duduk di kelas kayaknya ngapain ya gitu. Oke. Jadi mungkin aku punya sebuah analogi kali ya, kayak nanti di kehidupan kita setelah kuliah, misalnya kita ada sebuah ruangan dan yang jadi pintu itu mungkin nilai akademik kita ya di perkuliahan. Tapi gimana cara kita bisa buka kesempatan itu lewat kegiatan-kegiatan yang udah kita lalui. Entah secara problem solving kita, public speaking, terus pengalaman-pengalaman kita, itu yang membantu kita untuk membuka pintu itu. Jadi bukan berarti organisasi lebih penting dari akademik atau akademik lebih penting, tapi kita harus berusaha untuk balance. Oke, paham banget sih Kak. Berarti terlalu sibuk di organisasi juga kebanyakan kunci nggak ada pintunya ya. Pintunya kuncinya banyak ya Kak. Bener banget. Nah, gila atau waras juga nih Kak. Aduh, ini terakhir banget nih Kak. Mengulang materi tiap selesai kelas. Waras. Waras dong. Waras ya, Kak, ya. dong. Sebagai mahasiswa yang akademiknya dituntut untuk menjadi poin utama ya Kak. Iya, betul. Nah, ini jadi salah satu mungkin harusnya seluruh mahasiswa gini kali ya, harusnya pembelajaran di kelas tuh benar-benar kayak cuma 2 jam, cuma 1 jam, dan kayaknya masih kurang untuk kayak kita mendalami akademik kita aja sih kalau misalnya di kelas. Jadi di luar kelas pun kayaknya perlu untuk mengulang materi tersebut gitu. Oke nih Kak, karena sesi fun and game-nya sudah selesai nih pertanyaan gila atau waras ini. Nah, aku punya satu hal lagi nih Kak, unpopular opinion nih teman-teman. Ada takut ya kalau mengungkapkan hal ini. Ah, Tapi mungkin unpopular opinion aku adalah lebih baik gila 4 tahun karena ikut organisasi dan memaksimalkan akademik daripada 4 tahun kuliah pulang. Oke. Daripada kuliah ya. Lebih baik gila mentok ya Kak ya. Iya, betul. Akhirnya tetap tahu self awareness kita. Sepakat sih. Semangat. Pesan dan kesan buat teman-teman yang merasa belum maksimal di awal kuliah dan sekarang mulai panik nih Kak, karena kan tarik-tarikan SDM nih sekarang Kak, proker kanan, proker kiri, 1 orang 8 proker. Waduh, saya kayak boleh nggak sih Kak kasih pesan buat teman-teman Mau semua? tanya dulu sebelumnya, dulu berapa proker dan organisasi sekarang? Alhamdulillah di 5 organisasi 12 proker Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang merasa seperti dulu ini ya, mungkin pesan yang mau aku sampaikan, teman-teman jangan lupa untuk setting lagi goals teman-teman itu apa dan step by stepnya harus kayak gimana, karena semakin teman-teman melangkah kalau misalnya jauh dari tujuannya, ya udah akan semakin jauh tujuan yang teman-teman ambil gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman mencoba banyak hal itu nggak apa-apa banget, kan lagi berusaha mengenali diri sendiri, nggak apa-apa, selesaikan tanggung jawabnya dulu, selesaikan seluruh amanahnya dulu. Nanti ketika semester berikutnya teman-teman boleh setting dari ulang gitu, kegiatan apa yang harus teman-teman ikuti yang bisa menunjang tujuan teman-teman gitu. Tapi ya udah cari ritme teman-teman sendiri, selain tahu tujuannya, tahu ritmenya, cara melangkahnya gimana biar nggak stres juga kan ya gitu. Dan kalau misalnya sudah merancang itu semua, semoga teman-teman bisa melangkah sesuai dengan rencana teman-teman, karena punya prinsip itu penting kalau di kuliah, karena kalau nggak punya prinsip kayaknya kita udah terombang-ambing kemana-mana gitu sih paling. Oke, berarti aku bisa simpulin nih Kak dari yang Kakak bilang tadi semuanya, berarti balik lagi di dalam hidup ini adalah pilihan semuanya Iya, ya Kak, betul. gimana cara kita memilih untuk menjadi apa dan Iya, menjadi betul. siapa ya Kak ya. Kita berhak untuk itu. Wah, Masya Allah, hidup cuma sekali, mari hidup yang lebih berarti, benar ya Kak? Betul, setuju banget. Paham banget nih Kak. Nah,
sebenarnya sesinya udah selesai nih Kak, dan kita benar-benar terima kasih banget sama Kak Evita udah mau sharing session, ngeluangin waktunya datang ke Ika Batalk Season 2 ini membersamai kita semua. Dan terima kasih juga kita ucapkan untuk tim yang ada di belakang layar, tim yang mensukseskan Ika Batalk. Jujur. Oke Kak, semoga nanti diundang lagi. Tergantung tim belakang layarnya ini Kak. Siap. Oke, jadi teman-teman, aku Nurlaina Hayati Rangkuti, Prodi Arab 2025 dan Kak Evita Dwi Lestari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.